Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil di link tugas, yang dimana materi ini mengenai penyakit akibat kerja atau work safety. Dan di video saya kali ini saya menjelaskan materi PowerPoint tersebut untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah K3 Telekomunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Taqwa, Magister Terapan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Frina Rahma dari kelas 2TM dengan NIM 062440352390. Baik, di materi pertama yaitu PowerPoint pertama yaitu mengenai OHAS, yang dimana sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai PAK atau penyakit akibat kerja, yang dimana PAK ini sendiri ialah penyakit yang timbul akibat pekerjaan atau kondisi lingkungan kerja, dan ini bukan hanya luka fisik tetapi akibat kecelakaan kerja, tetapi juga termasuk gangguan kesehatan yang berkembang secara perlahan akibat paparan jangka panjang terhadap faktor risiko tertentu di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu yang dimana ada dasar hukum pelaporan PAK, yang dimana itu berdasarkan Kepmenaker nomor 1/Men/1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja. Nah, yang dimana peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan atau pemberi kerja untuk melaporkan jika terjadi penyakit akibat kerja pada pekerjaannya. Tujuan dari aturan ini itu untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang layak dan agar pemerintah dapat memantau serta dapat mengendalikan faktor risiko di tempat kerja. Nah, untuk selanjutnya itu ialah di mana ini OHAS atau yang sering disebut ialah Occupational Health and Safety Assessment Series, yang mana ialah standar internasional yang mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini ada definisi kecelakaan kerja menurut OHAS, yang dimana didefinisikan sebagai kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera, yang dimana arti dari definisi tersebut ialah segala kejadian tak terduga di tempat kerja yang menyebabkan cedera fisik maupun dalam kategori kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya ada klasifikasi kecelakaan kerja. Nah, yang dimana klasifikasi kecelakaan kerja ini terdapat berdasarkan Australian Standard, yang dimana bisa kita lihat di PowerPoint ini itu terdapat kurang lebih 10 ya. Nah, dimana itu 10 jenis kurang lebih, juga kurang nggak terlalu saya hitung ya. Nah, di sini itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu kejatuhan dan tertimpa, yang dimana kejatuhan dan tertimpa ini ialah itu seperti jatuh dari atas ketinggian, terus jatuh dari ketinggian yang sama, seperti contohnya itu seperti terpleset, tersandung, dan lain sebagainya. Selanjutnya tertimpa objek atau menabrak benda, seperti menabrak objek dengan bagian tubuh ya. Misalkan kita sedang bekerja nih, nah kita itu menabrak sesuatu yang bahaya sehingga objek tersebut mengenai diri kita dan dapat melukakan diri kita. Nah, terus jenis yang kedua itu ialah getaran dan suara, yang dimana itu terdapat 4 ya. Nih, terdapat 4, yang dimana itu yang pertama terpapar getaran mekanik, terus yang kedua tertabrak oleh objek yang bergerak, dan yang ketiga itu terpapar oleh suara keras tiba-tiba atau terpapar suara yang berkepanjangan. Terus yang keempat itu terpapar suara yang lama, ya seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu sama aja dengan suara yang berkepanjangan. Terus terpapar dengan suara yang berubah-ubah atau terpapar tekanan yang bervariasi atau lebih dari suara.
Selanjutnya jenis yang ketiga ialah pergerakan tubuh dan pengangkatan otot atau ketegangan otot. Nah, yang dimana itu gerakan berulang atau angkat beban berlebih yang menyebabkan cedera otot. Jadi apabila kita bekerja itu harus berhati-hati, dan misalkan kita sedang mengangkat beban atau mengangkat apapun itu yang sekiranya berat, itu kita bisa menggunakan alat bantu ya, atau kita bisa untuk meminta tolong kepada teman atau kepada para pekerja lain untuk dapat membantu kita. Dan ini apabila kita mengangkat beban yang besar, yang berat, itu nggak boleh sendirian ya. Nah, selanjutnya jenis selanjutnya ialah paparan energi atau zat berbahaya. Nah, yang dimana paparan energi atau zat yang berbahaya ini itu ada 5. Yang pertama, kontak dengan fisik. Nah, kontak dengan listrik ini ya, dia itu termasuk ke paparan energi atau zat bahaya. Terus terkena atau kontak dengan suhu tinggi seperti panas atau dingin. Nah, dingin tuh dingin yang ekstrim ya. Terus terpapar radiasi. Nih, bisa kalian lihat di sini ada. Selanjutnya terpapar dengan bahan kimia, yaitu yang dimana baik kontak jangka panjang dan kontak jangka pendek. Selanjutnya paparan biologis. Nah, paparan biologis ini banyak ya, banyak itu kayak seperti bakteri, terus virus dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan biologis itu banyak guys. Nah, selanjutnya ialah faktor psikologis, terus kecelakaan fisik dan mekanik atau mekanis. Dan selanjutnya tujuan pemahaman materi, yang dimana tujuan pemahaman materi ini itu dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya di tempat kerja. Dan yang kedua itu mendorong perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Dan yang ketiga itu memastikan hak pekerja untuk bekerja dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, selanjutnya jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Nah, ini mana ada 3. Ini akan saya jelaskan definisinya satu persatu. Yang dimana itu akibat kecelakaan kerja berdasarkan Hendrik HL. Yang mana yang pertama itu patah, yang dimana tulang yang patah akibat benturan keras. Dan yang kedua itu retak, yang mana keretakan pada tulang bisa karena tekanan terus-menerus atau cedera ringan yang berulang. Selanjutnya yang ketiga cabikan, yang dimana luka pada jaringan tubuh, luka robek. Terus biasanya ini karena alat kerja, dimana di sini juga ada menurut Bureau of Labor Statistics US, Department of Labor tahun 2008, yang dimana menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena cedera dan sakit terbagi menjadi 6. Nah, 6 itu ialah ada kepala, mata, leher, batang tubuh seperti bahu, punggung, dan alat gerak atas seperti lengan tangan, pergelangan tangan, terus tangan selain jari dan jari tangan. Terus alat gerak bawah seperti lutut, pergelangan kaki selain jari kaki. Nah, terus sistem tubuh itu banyak bagiannya ya guys, seperti tulang. Nah, selanjutnya sini ada klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja menurut standar Australia tahun 1885, yang dimana itu ada 6 juga ya. Yang pertama itu cedera fatal atau fatality, kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Terus yang kedua itu lost time injury, atau cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja. Dan yang ketiga itu lost time die, atau cedera yang menyebabkan kehilangan kerja, seperti jadwal masuk kerja yang hilang sehari setelah kecelakaan hingga kembali ke tempat kerja. Yang keempat, cedera dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury. Terus yang kelima, cedera ringan, first aid injury. Yang keenam, kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera atau non-injury incident, kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit kerja, kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Selanjutnya, di sini ada faktor penyebab utama. Kusni tahun 2003. 4 faktor penyebab utamanya itu ialah faktor manusia, yang dimana biasanya faktor manusia ini yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang kedua itu faktor material, yang dimana itu memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan. Dan ketiga itu faktor sumber bahaya, contohnya seperti perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, terus sikap kerja yang tidak sesuai. Nah, yang keempat itu adalah faktor yang dihadapi. Nah, selanjutnya ini PAK, di mana tadi ya sebelumnya PAK itu penyakit akibat kerja. Di mana di sini ada 2 ya.
Yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh pekerja, dan yang kedua itu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ini di sini ada definisi atau ini bisa kalian baca sendiri nanti, dan sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Slide selanjutnya ada cara deteksi penyakit akibat kerja. Nah, gimana itu? Kan yang pertama monitoring kesehatan tenaga kerja dengan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua itu memantau kondisi lingkungan kerja yang dapat mengganggu kesehatan kerja. Nah, selanjutnya ada pencegahan PHK, yang mana pencegahan ini ada 5 ya. Yang mana yang pertama itu perencanaan pembuatan tempat kerja bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja. Yang kedua, pengukuran dan pemantauan faktor bahaya. Terus yang ketiga, pengendalian faktor bahaya. Dan yang keempat itu penyediaan alat pelindung atau APD. Yang kelima itu pelaksanaan program K3 termasuk JSA dan HIRAC. Nah, selanjutnya ada pencegahan PHK menurut ILO atau International Labour Organization, yang dimana ILO ini sebagai badan internasional yang fokus pada standar kerja, perlindungan tenaga kerja, dan hak-hak buruh, dan memiliki pendekatan menyeluruh dalam mencegah penyakit akibat kerja atau PHK secara global. Dan pencegahan ini dilakukan melalui kebijakan makro, edukasi, serta perlindungan sosial. Nah, yang dimana itu yang pertama ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan ketenaga kerjaan. Nah, ILO mendorong setiap negara anggota untuk memiliki kerangka hukum nasional yang menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan atau K3. Terus yang kedua itu hak tenaga kerja atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan yang ketiga itu penegakan hukum atas pelanggaran standar K3. Dan yang keempat itu kewajiban pemberi kerja dalam melindungi tenaga kerja dari risiko kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya ini yang kedua, ada standarisasi sistem K3 di seluruh dunia. Nah, ini dimana ILO ini menetapkan standar internasional K3 sebagai acuan global, yaitu seperti pengembangan sistem manajemen K3 berbasis risiko, terus penetapan nilai ambang batas pajanan atau exposure limit terhadap bahaya kerja. Yang ketiga itu harmonisasi sistem pelaporan dan pencatatan penyakit akibat kerja. Dan selanjutnya penyesuaian K3 terhadap perubahan teknologi dan jenis pekerjaan modern. Nah, standar ini menjadi rujukan global untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya, yang ketiga ini pendidikan tentang pentingnya K3, yang dimana ILO menekankan bahwa edukasi K3 itu harus dimulai sejak dini dan mencangkup integrasi K3 dalam kurikulum pendidikan dan kejuruan dan teknik. Terus sosialisasi kepada masyarakat umum pentingnya hak dan atas keselamatan kerja. Selanjutnya penyuluhan bagi pemilik usaha kecil atau mencegah agar memahami tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada pelatihan K3 bagi tenaga kerja atau prapos penempatan tenaga kerja, yang dimana ILO ini mendorong agar pekerja diberikan pelatihan. Yang pertama, pra penempatan, dimana sebelumnya ditempatkan di lingkungan kerja yang beresiko dan pekerja harus memahami potensi bahaya dan prosedur keselamatan. Dan selanjutnya itu ada pasca penempatan, ini mana pelatihan berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja, teknologi, atau peralatan. Dan yang terakhir ini ada asuransi, yang mana yang melindungi tenaga kerja dari kecelakaan. Nah, ILO ini juga menekankan pentingnya jaminan sosial dan asuransi kerja, seperti asuransi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, terus kompensasi untuk pekerja yang mengalami kehilangan pendapatan akibat sakit atau cedera, dan yang terakhir itu jaminan biaya pengobatan dan rehabilitas. Nah, baik, di sini bisa dilihat ya, ini sistem kerja ya, atau pekerjaan yang berbahaya ya. Nih, contohnya ini seperti kejatuhan bahan berat, terus ini kena alat mengerikan, ini kejatuhan batu bata, terus ini kesandung atau menginjak besi, terus ini ada terkena alat juga, bisa dilihat. Nah, baik, dimana kesimpulannya dari materi ini ialah pencegahan PHK menurut ILO ini menekankan perlindungan menyeluruh terhadap tenaga kerja, dimulai dari regulasi, edukasi, pelatihan, hingga jaminan sosial. ILO percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat dan aman adalah hak dasar setiap pekerja, dan tanggung jawab ini harus diemban oleh pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat global. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang dan ada sopan, saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.